Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota dan di berbagai tempat. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Bersama-sama kita akan mengikuti acara kuliah Alkitab Malam atau Kalam. Tema yang menarik adalah tentang peran ayah dalam keluarga. Nanti kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 11 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Mari kita mengawali kalam hari ini dengan nyanyian keluarga. Saya bersama istri dan anak akan membawakan nyanyian keluarga demikian. Kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuhanku, bila hati suamiku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuhanku, bila hati anakku terluka oleh tingkah ujarku, Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Tuhanku, bila orang tuaku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Mari sekarang kita berdoa bersama. Taruh tanganmu di dadamu. Kita datang sebagai keluarga yang berdoa di hadapan Tuhan. Bila hari ini kau datang sebagai seorang suami, mintalah ampun pada Tuhan untuk setiap perkataan kasar yang kau katakan pada pasanganmu. Bila kau datang sebagai seorang istri, mintalah ampun kepada Tuhan bila ucapan perkataanmu menyakiti hati pasanganmu. Bila engkau datang sebagai orang tua, berdoalah minta ampun. Ketika engkau mengecewakan hati anak-anakmu, sebut nama anak-anakmu dalam doamu. Dan ketika engkau datang sebagai seorang anak, doakanlah orang tuamu diberi umur panjang, diberi kesehatan yang baik. Biarlah keluarga kita terus semakin dekat di dalam doa kepada Tuhan. Bangunlah kehidupan keluarga yang semakin mencintai Tuhan.
Siapkah kita bersatu hati mendoakan segenap keluarga kita? Letakkan tanganmu di dadamu. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati untuk firman-Mu. Sekaranglah saatnya hidup kami dan seisi keluarga kami boleh semakin dekat memperhatikan apa yang menjadi sabda-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menaburkan benih firman-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu akan bertumbuh-tumbuh dan berbuah-buah dengan lebatnya. Kami menyambut acara kuliah Alkitab malam online saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, satu hal yang sangat menarik kalau dalam bulan Oktober ini kita diajak menyoroti sebuah tema tentang peran ayah dalam keluarga. Kita akan menggali dan menemukan arti firman Tuhan dari kitab Ulangan 11 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkit murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi
kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, mari kita mendalami sebuah tema yang menarik tentang peran ayah dalam keluarga. Coba kita bandingkan ya. Biasanya anak yang berada jauh dari orang tuanya merasa kangen sekali dengan mamahnya. Ya. Lalu bagaimana dengan ayah? Mungkin mama lebih sering menanyakan keadaan anaknya setiap hari. Tapi tahukah kamu jika ayahmu yang mengingatkannya untuk menelponmu? Mungkin mama yang lebih sering mengajakmu bercerita. Tapi tahukah kamu sepulangnya ia bekerja dengan wajah lelah, ia selalu menanyakan kabarmu dari mamahmu. Saudaraku, suatu saat ayah harus melepasmu mulai kuliah keluar kota. Mungkin badannya kurang luwes untuk memelukmu. Ayah hanya bisa tersenyum sambil memberi nasihat, jaga diri baik-baik. Dia ingin menangis seperti mama yang menangis dan memelukmu erat. Tetapi dia hanya menghapus sedikit air mata di sudut matanya dan menepuk pundakmu dan berkata, agar kamu kuat untuk pergi. Kenapa? Ya, agar kamu kuat untuk pergi. Suatu saat engkau butuh uang untuk membiayai uang semester dan biaya hidupmu. Orang pertama yang mengerutkan kening adalah ayah. Tahukah bahwa ia terus berusaha mencari jalan agar anaknya bisa sama dengan yang lain? Ayah adalah sosok yang harus selalu terlihat kuat, bahkan ketika dia tidak kuat untuk tidak menangis. Nah, saudara-saudaraku, coba kita bandingkan tentang perjalanan kehidupan kita ya. Antara masa remaja, kemudian melangkah saat kita masa bekerja, maupun saat menikmati masa tua. Apa bandingannya? Ada orang yang menulis begini, saat dirimu remaja atau teens, masih muda belia, dikatakan kamu punya semua waktu dan tenaga, tapi tidak punya uang. Itu kalau pas masa remaja kita. Ya. Kemudian beralih, mulai masuk tahap bekerja. Apa yang terjadi pada kaum pekerja? Dikatakan, kamu setelah bekerja punya uang dan punya tenaga, tapi kamu nggak punya waktu, ya. Atau coba kita bandingkan langkah tahapan berikutnya, masa tua.
Apa yang dikatakan di sana? Kamu punya semua waktu dan juga punya uang, tapi enggak punya lagi tenaga gitu ya. Enggak ada lagi kekuatan. Ibu bapak saudaraku terkasih, menarik bila kita memperhatikan tahapan kehidupan seperti ini. Apa yang mesti kita sikapi? Saya mau menunjukkan sebuah teori yang mengejutkan. Apa itu teori yang mengejutkan? Dituliskan, tahukah engkau, wahai para ayah, bagi seorang anak perempuan, ayah adalah cinta pertamanya. Hubungan inilah yang akan menjadi dasar dari bentuk hubungan laki-laki dan perempuan yang akan dialaminya pada saat dewasa nanti. Ayahlah yang akan menjadi ukuran dan perbandingan bagi setiap laki-laki yang kelak dikenalnya. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang menarik? Apa kata seorang ahli ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, yaitu Sigmund Freud. Ya. Menurut Freud, pada masa anak berumur 3-6 tahun, ayah akan menjadi tokoh yang sangat dipuja oleh anak perempuannya. Sehingga si anak perempuan ini lebih sering mengambil hati ayahnya. Dan anak perempuan ini menganggap sang ibu sebagai saingannya gitu ya. Ia ingin ayahnya itu menjadi miliknya seorang. Tempat ia bermanja-manja dan memperoleh sanjungan. Seperti wanita menginginkan sanjungan dari kekasihnya. Tetapi coba kita lihat bagaimana faktanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, faktanya kita mesti menyoroti fungsi ayah di sekitar kita. Benarkah peran ayah itu nyata seperti itu? Untuk kita tahu, ayah zaman sekarang lebih banyak berperan untuk menjadi pencari nafkah keluarga. Ayah zaman now adalah ayah yang sangat sibuk bekerja sampai lupa keluarga. Ayah zaman sekarang cukup banyak menjadi figur yang asing bagi anak-anaknya. Hubungan ayah dengan anak-anak tampak seperti hubungan yang formal, hubungan resmi, hubungan yang kaku, bahkan terasa menakutkan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kita belajar apa kata firman Tuhan untuk para ayah. Kita baca bersama-sama ayat 8 dan ayat 9 demikian ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudaraku, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu sungguh ingin membentuk kehidupan umat Allah yang taat. Sekaligus Tuhan ingin memberkati masa depan umatnya yang taat ini. Nah, ada kerinduan dari pihak Tuhan seperti ini. Sekarang justru kita mau mencari tahu apa kata firman Tuhan ketika itu menjadi wujud berkat bagi keluarga. Mari
Kita coba perhatikan bersama-sama apa yang Tuhan maui menjadi wujud berkat bagi keluarga kita dari pembacaan firman Tuhan ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sama-sama kita baca begini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Alkitab mau memberitahu di tangan orang tua yang taat kepada Tuhan, di tangan seorang ayah yang sungguh dekat dengan Tuhan, maka aliran berkat itu tercurah untuk tiap-tiap keluarganya. Menarik, kalau saat ini peserta kalam ada para pria yang berperan sebagai ayah. Coba perhatikan firman Tuhan ini. Apakah engkau sedang sungguh-sungguh mendengarkan perintah Allah yang disampaikan pada hari ini? Apakah sungguh-sungguh engkau adalah sosok seorang ayah yang mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati? Sungguhkah engkau adalah figur seorang ayah yang membawa dan mengajak seisi keluargamu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu? Ayah macam apakah kita ini? Alkitab katakan, kalau engkau berperan menjadi ayah kepala keluarga yang baik untuk seisi rumahmu, Tuhan akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga panenan akan berlimpah ruah. Gandummu, anggurmu, minyakmu, bahkan Tuhan akan memberi rumput di padangmu untuk semua hewan ternakmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, kepada para ayah juga diingatkan bagaimana Tuhan memberikan sebuah informasi, sebuah kewaspadaan tentang pengaruh pergaulan. Seperti apa firman Tuhan menasihati? Yuk kita baca bareng-bareng ayat yang ke-16 ya. Kita perkatakan firman Tuhan begini. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Wahai para ayah, waspadai lingkungan pergaulanmu, supaya hatimu jangan terbujuk menjauhi Tuhan Allahmu. Tuhan mau engkau menjadi ayah, menjadi bapak bagi seisi keluargamu, dibawa dekat bergaul dengan Allah. Jangan sampai diri sendiri malah semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana keadaan keluarga dan rumah tangga kalau kepala keluarganya saja jauh dari Tuhan? Malah Tuhan memberikan sebuah firman yang luar biasa supaya para ayah di tengah keluarga umat Allah menjadi ayah yang sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Mana buktinya? Ayo kita baca ayat 18 bersama-sama. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu.
Ibu Bapak, saudaraku terkasih, metode pendidikan iman pada zaman dulu. Sungguh-sungguh bagaimana perkataan firman itu perlu disimpan di dalam hati dan di dalam jiwa kita. Lalu dengan cara metode macam apa firman Tuhan ini bisa diperdengarkan kepada keluarga? Bagaimana firman Tuhan yang ditulis itu diikatkan pada tangan, bahkan menjadi lambang di dahi. Menarik sekali bagaimana kehidupan umat Allah zaman dulu. Kemana-mana biar tidak menyimpang dari firman Tuhan, kami membawa firman itu diikatkan di pergelangan tangan kami. Bahkan itu kami taruh menjadi lambang di dahi kami. Luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar agar ayah juga berfungsi siap sedia menjadi pendidik keluarga. Menarik sekali. Bagaimana tugas seorang ayah di dalam keluarga Kristen. Ia siap sedia menjadi pendidik keluarga. Kita baca ayat 19 dan ayat 20 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Puji Tuhan. Alkitab mau memberitahu kepada kita bagaimana keluarga umat Allah sejak zaman dulu. Ternyata sungguh-sungguh terpanggil untuk mengajak seisi keluarga itu makin mengerti apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan. Ayah harus mengajarkannya kepada anak-anak. Ayah perlu punya waktu membicarakan, mendiskusikan, ngobrol tentang firman Tuhan dengan anak-anaknya. Dalam segala aktivitas, di saat engkau duduk di rumah, di saat engkau sedang dalam perjalanan bersama keluargamu, di saat engkau sedang berbaring ataupun saat engkau bangun. Ingat, firman Tuhan itu butuh dituliskan di tiang pintu rumah dan pada pintu gerbangmu. Setiap mau keluar dan masuk rumah, aku ingat ada firman Tuhan yang harus kami praktekkan. Indah sekali kalau firman Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana ayah harus berperan sedemikian rupa. Apa sebab? Sebab kita tahu menurut perkataan firman Tuhan, ayah akan membawa keluarga diberkati Tuhan. Mana buktinya? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 21 demikian. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, kita bisa menyimpulkan kalam saat ini. Ayah akan membawa keluarganya diberkati Tuhan. Dengan berkat panjang umur, dengan berkat suatu negeri yang benar-benar dipelihara Tuhan selama ada langit di atas bumi. Keluarga anak-anak Tuhan terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan tidak akan menutup mata. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menyediakan berkat yang istimewa. Sekarang kita jadi tahu dalam acara kalam saat ini,
ada peranan ayah yang sangat penting di tengah-tengah keluarga. Mari bersama dengan saya, kita belajar berperan menjadi ayah yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Siapkah saudaraku? Kita membawa keluarga kita semakin mengasihi Tuhan dan semakin dikasihi Tuhan. Kalau itu kerinduan hati kita, ayo bersatu hati kita mohonkan berkat secara khusus bagi keluarga kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Terima kasih kami boleh diingatkan tentang peran ayah dalam keluarga. Tuhan Yesus, bagi keluarga-keluarga yang memiliki ayah masih umur panjang sampai hari ini, kami ingin mendoakan ayah kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Engkau beri kesehatan yang baik untuk ayah kami. Tuhan yang akan membawakan berkat-Mu mengalir melalui peranan ayah kami. Kami sebut nama ayah dalam doa kami Tuhan. Malam ini kami teringat mendoakan bagi keluarga-keluarga di mana ayahnya belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mendoakan ketika kepemimpinan iman di tengah keluarga belum dapat terlaksana karena ayah belum mengenal kasih-Mu. Saat ini kami mendoakan, bukakan hati ayah kami Tuhan, supaya pada saatnya ayah kami boleh mengambil keputusan untuk mengikut Engkau. Saat ini kami juga teringat mendoakan bagi keluarga-keluarga yang sudah tidak lagi memiliki ayah. Entah karena perceraian, entah karena kematian. Tuhan, tolong bentuk keluarga kami dapat memilih peranan ayah, dapat dikerjakan oleh anggota keluarga kami, dapat memandu seisi keluarga kami makin dekat dengan-Mu. Bahkan kalau Tuhan menghendaki, pakailah kami berperan menghadirkan tugas ayah di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba-Mu ingin berdoa untuk semua peserta kalam di berbagai kota dan di berbagai tempat. Kami mendoakan rumah tangga dan keluarga semua anak-Mu diberkati. Dengan berkat kesehatan, dengan berkat umur panjang, dengan berkat Tuhan yang mengalir tiada henti, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan keluarga kami. Kami mendoakan pasangan hidup kami diberkati Tuhan dengan semangat dan kegembiraan. Kami mendoakan anak-anak dan orang tua kami diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan semangat dan dengan kerjasama yang baik. Keutuhan keluarga kami doakan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan semua peserta kalam di saat ini, dimanapun kami berada, kami diteguhkan dengan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat dari Tuhan, tinggal di tengah keluarga kami. Haleluya. Amin. Demikianlah acara kalam hari ini. Salam sehat. Tuhan memberkati keluarga kita. Haleluya. Amin.